warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Kosim, mahasiswa PG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa. Adapun materi yang saya ambil yaitu materi kelas 11 SMK semester 3 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik-baik semua? Baik. Orang tua sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan keadaan kita sekarang ini, kalian masih bisa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, untuk pelajaran jam yang kedua sekarang itu adalah materi pendidikan agama Islam. Ya. Perhatikan kanan kiri kalian, ada yang tidak berangkat? Ada? Siapa itu? Devi. Terus? Sudah. Ada keterangannya? Ada Ada sakit. sakit. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Biar semangat ya. Coba semangat pagi. Dicek dulu untuk kesiapan belajarnya. Bukunya sudah disiapkan apa belum? Sudah. Ya. Ada tulisnya sudah disiapkan apa belum? Sudah. Ada. Coba perlihatkan. Ya. Daniel sudah. Coba lihatkan. Ya ada semua. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas masalah apa? Saya Pak. Pertemuan Ya. minggu lalu membahas tentang toleransi dan kerukunan. Membahas toleransi dan kerukunan. Betul? Ya. Coba sekarang Bapak tanya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang bisa menjawab? Betul, Pak. Ya. Toleransi adalah saling menghargai. Saling menghargai. Ya. Terus? Menghargai. Saling menghormati, ya. Satu Terus sama lain. satu sama lain. Baik. Nah, kemudian tadi kerukunan. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu kerukunan? Saya, Pak. Ya. Kerukunan adalah sikap hidup di masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak melakukan
perselisihan maupun pertengkaran. Ya, bersepakat untuk tidak melakukan perselisihan atau Pertengkaran. Nah, untuk materi sekarang itu masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ya, perhatikan ke depan. Bapak akan sampaikan dulu untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi untuk kompetensi dasar dan IPK-nya, yang pertama yaitu meyakini agama mengajarkan agar menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan agar menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian di KD 3.2 yaitu menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 32, menghindarkan diri dari tindak kekerasan. IPK-nya yaitu menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 32, menghindarkan diri dari bentuk-bentuk tindak kekerasan. Ya. Kemudian yang terakhir di KD 4.2 menyajikan keterkaitan antara kerukunan dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai pesan Quran surah Al-Maidah ayat 32. IPK-nya yaitu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dengan menghindari bentuk-bentuk tindak kekerasan sesuai pesan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Berikutnya untuk tujuan pembelajarannya. Ya, perhatikan ke depan. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian itu yang pertama ya, meyakini bahwa agama mengajarkan agar menghindarkan diri dari bentuk-bentuk tindak kekerasan dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Ya, yakini dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, bersikap menghindarkan diri dari bentuk-bentuk tindak kekerasan sebagai implementasi Quran surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait dengan sungguh-sungguh. Ini adalah tujuan yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 32, menghindarkan diri dari bentuk-bentuk tindak kekerasan dengan teliti. Ya, jadi nanti kalian bisa menganalisis makna Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan teliti. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat yaitu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dengan menghindari bentuk-bentuk tindak kekerasan sesuai pesan Quran surah Al-Maidah ayat 32 dengan percaya diri. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu untuk menyajikan. Nah, itu adalah untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian perhatikan lagi ke depan. Ini adalah untuk kontrak belajarnya. Ya. Ada penilaian sikap. Jadi untuk penilaian sikap yaitu 10%. Untuk penilaian penugasan yaitu 15%. Presentasi yaitu 25%. Nah, ini untuk presentasi nanti kalian akan dibagi dua kelompok. Ya, dua kelompok untuk membahas suatu permasalahan yang ada pada video. Kemudian untuk ulangan. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai akan diadakan evaluasi. Berapa persen? Yaitu 50%. Dan untuk KKM-nya adalah 75. Ya, jadi kalian harus bisa mencapai nilai 75. Ya, harus lebih. Jangan sampai di bawah dari 75. Itu adalah untuk kontrak belajarnya. Kemudian perhatikan lagi, ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ya. Dimana yang pertama adalah membahas pengertian. Yang kedua yaitu membahas masalah bentuk-bentuk kekerasan. Yang ketiga yaitu dampak kekerasan. Yang keempat yaitu
implementasi Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran lebih lanjut, perhatikan Bapak punya video, ya. Nanti Bapak akan putarkan videonya. Kalian siapkan alat tulisnya, ya. Nanti disimak, diamati, dianalisis, kemudian apa-apa yang ada pada video tersebut silakan ditulis di buku kalian, ya. Makanya silakan dipersiapkan untuk alat tulisnya. Bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Contohnya, tawuran, memukul, membunuh. Kedua, kekerasan psikis. Contohnya, mengancam akan dianiaya, diawasi terus-menerus jawabnya. Keempat, kekerasan atas nama agama. Contohnya, terorisme, pencemaran agama, pembatasan hak beribadah, toleransi. Dampak kekerasan. Pertama, dampak fisik, berupa luka-luka pada tubuh. Kedua, dampak psikologis. Korban menjadi rentan, dan hal ini sifatnya berlanjut, merasa cemas, depresi, bahkan gangguan mental. Baik, setelah tadi kalian mengamati video, menyimak video, ya, kemudian kalian juga sudah menuliskan catatan-catatan pentingnya, ya. Kira-kira, ya, di dalam video tersebut isinya membahas masalah apa sih? Membahas masalah bentuk-bentuk kekerasan, apalagi dampak-dampak dari kekerasan, ya, apalagi jenis-jenis kekerasan, ya. Jadi di dalam video tersebut semuanya adalah kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang, ya. Nah, perhatikan, nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Kemudian Bapak akan suguhkan berupa permasalahan, ya. Permasalahannya dalam bentuk video, ya. Jadi nanti Bapak mempunyai 2 video. Satu video adalah permasalahan untuk kelompok yang pertama, kemudian satu video lagi adalah permasalahan untuk kelompok yang kedua. Percaya nggak sih kalau siapapun diri kita, baik laki-laki maupun perempuan, bisa jadi pelaku ataupun korban kekerasan? Tapi kita semua bisa kok mencegah kekerasan. Memangnya apa sih kekerasan itu? Kekerasan terjadi saat seseorang memaksa orang lain tanpa adanya persetujuan. Kekerasan dibagi menjadi 2, yaitu kekerasan fisik, di mana pelaku melakukan tindakan agresi atau penyerangan untuk melukai fisik korban, seperti memukul, mendorong, dan lainnya. Kekerasan non-fisik, di mana pelaku melakukan tindakan agresi atau penyerangan tanpa melukai fisik korban, tapi dapat melukai psikologis seseorang, seperti menghina, membentak, dan lainnya. Terdapat juga satu jenis kekerasan yang dapat dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup segala tindakan agresi yang berkaitan dengan kegiatan seksual, seperti meraba, menepuk pantat, merayu, dan mengajak berhubungan seksual secara agresif. Kekerasan bisa dilakukan oleh diri sendiri pada diri sendiri. Contohnya dengan menyiksa diri atau bahkan bunuh diri. Kekerasan bisa juga dilakukan oleh dan pada orang lain. Dan akhirnya, kekerasan bisa dilakukan oleh sekelompok orang seperti aksi terorisme, perang, ataupun tawuran. Kalau kekerasan sampai terjadi, yang rugi bukan hanya korban, tapi juga pelaku.
Korban tindak kekerasan bisa mengalami depresi, bahkan termotivasi untuk melakukan kekerasan juga. Dan pelaku kekerasan akan mendapatkan hukuman yang merugikan dirinya sendiri. Mulai sekarang, stop melakukan kekerasan dalam bentuk apapun pada siapapun. Kalau kamu melihat tindak kekerasan di sekelilingmu, jangan diam aja, segera bantu korban dan laporkan. Mari bersama-sama kita cegah tindak kekerasan. Ya, itu adalah untuk kelompok 1. Silakan kalian berdiskusi, kemudian pecahkan permasalahan yang ada pada video tersebut. Ya, sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, sekarang menghadapnya ke depan. Silakan disimak untuk video kelompok 2. Ya, itu adalah video yang harus dipecahkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, silakan dicari data-data atau informasinya yang kaitannya dengan video tadi. Setelah tadi kalian berdiskusi, ya, kemudian kalian juga sudah sepakat dengan teman-teman kalian dalam mengolah informasi tersebut, ya. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Noviana dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Setelah kelompok kami mengamati, menyimak, dan menganalisis permasalahan yang ada pada video tadi, kami mencoba mencari data dan mengumpulkan informasi, baik dari buku maupun internet. Tindak kekerasan bisa terjadi pada siapa saja. Kekerasan bisa dilakukan pada diri sendiri atau kepada orang lain. Tindak kekerasan bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dari permasalahan pada video bisa kita rumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apa yang maksud dengan tindakan kekerasan? 2. Mengapa tindakan kekerasan itu terjadi atau dilakukan? 3. Bagaimana mengatasi tindakan kekerasan itu? Dari rumusan masalah yang disusun kelompok kami bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Tindakan kekerasan yaitu tindakan menyakiti atau memaksa orang lain tanpa adanya persetujuan. 2. Tindakan kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor akhlak, faktor lingkungan, dan sebagainya. 3. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, pembenahan masalah, akhlak, dan pendalaman akan ilmu agama. Ya, silakan. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berikan contoh dari kekerasan fisik. Berikan contoh dari kekerasan psikis. Ya, silakan. Ya, contoh kekerasan psikis yaitu semua yang berkaitan dengan mental atau keadaan jiwa seseorang, misalnya ancaman. Dengan adanya ancaman, seseorang selalu merasa khawatir, was-was, dan tidak tenang. Sekian dari jawaban saya. Ya, gimana? Kelompok 1, kelompok 2? Sudah paham?
Ya, silakan untuk kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu dari kelompok 1. Udah bagus, udah hebat. Ya. Nah, untuk kelompok 2 jangan kalah dengan presentasi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Dibuka dulu. Silakan kelompok 2. Ya. Yang selanjutnya, permasalahan membunuh termasuk ke dalam tindakan kekerasan. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika Hisham bin Hakim bin Hizam melewati beberapa petani, ternyata ada petani yang sedang dihukum dengan cara dijemur di terik matahari. Kemudian Hisham bertanya, mengapa mereka ini dihukum? Mereka menjawab, mereka disiksa karena masalah pajak. Hisham berkata, aku bersaksi, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Apabila kita melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang, kelak Allah akan menyiksa orang tersebut. Dari permasalahan tersebut bisa dirumuskan bahwa yang pertama, apa makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait. Yang kedua, mengapa Allah melarang untuk membunuh orang lain? Yang ketiga, bagaimana menghindari dari perilaku yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait. Pembahasannya yaitu yang pertama, makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait, yaitu larangan melakukan tindakan kekerasan seperti membunuh orang lain. 2. Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain merupakan dosa besar. Melakukan tindakan kekerasan terhadap satu orang sama saja melakukan tindak kekerasan terhadap semua orang. Sebaliknya, menjaga, melindungi, berbuat baik terhadap satu orang sama saja menjaga, melindungi, berbuat baik terhadap semua orang. 3. Ditumbuhkannya sikap saling menghormati, menghargai, menjaga kesatuan hati untuk itu. Baik, untuk itu silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Itu pemaparan dari kelompok 2. Kelompok 1 ada yang bertanya? Ya, silakan. Berikan contoh dari pengamalan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Berikan contoh pengamalan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Silakan kelompok 2 dijawab. Baik. Contoh pengamalan Quran surat Al-Maidah ayat 32 yaitu menghindari segala bentuk tindak kekerasan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yaitu larangan membunuh, dosa membunuh satu orang sama saja membunuh semua orang, pahala melindungi satu orang sama saja memperoleh pahala melindungi semua orang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gabus dulu untuk tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kalian juga sudah istilahnya memberikan pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian pun sudah menjawabnya berdasarkan data yang sudah kalian peroleh ya. Ya, perhatikan untuk berikutnya kita akan coba untuk evaluasi. Ya, nanti Bapak akan kirimkan link evaluasinya via WA grup. Silakan nanti kalian kerjakan. Ya. Silakan kalian dibuka HP-nya, kemudian dibuka grupnya dan kerjakan link evaluasinya. Maksimalkan untuk nilai adalah di atas KKM yaitu 75. Silakan dikerjakan, tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh nyontek, semuanya harus mengerjakan sendiri-sendiri.
tadi kalian melakukan evaluasi ya. Dan di situ kalian sudah terlihat berapa nilai kalian karena sudah otomatis ya. Sekarang Bapak akan sedikit memberikan penguatan materi yang dipelajari pada hari ini. Ya, tadi apa sih yang dimaksud dengan kekerasan? Tindakan agresi atau penyerangan. Ya, tindakan agresi atau penyerangan yang dilakukan oleh baik satu orang atau sekelompok orang. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang? Contohnya gimana? Ya, namamu? Bisa memukul si Amel. Ya, jadi bisa memukul Amel. Ya, ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh satu orang kepada satu orang lagi. Nah, ada juga ya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, contohnya siapa tuh? Bisa. Ya, Eva. Eva itu tawuran. Tawuran. Iya, betul. Terus apa lagi? Tawuran. Peperangan. Peperangan. Apa lagi? Penjajahan. Penjajahan. Ya. Itu adalah contoh dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, sekarang untuk bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang pertama yaitu kekerasan fisik. Contohnya ada yang bisa? Tawuran. Ya, tawuran. Apalagi? Memukul. Menendang. Membunuh. Ya, itu adalah termasuk kategori kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk kekerasan yang kedua yaitu kekerasan psikis atau psikologi. Kaitannya dengan mental. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh kekerasan psikis itu seperti apa sih? Pembulian. Apalagi? Mengancam akan membunuh. Apalagi? Ingkar janji. Ingkar janji. Ya, betul. Ingkar janji itu termasuk kekerasan psikis atau psikologi yang mempengaruhi mental seseorang. Ya, kemudian bentuk kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan ekonomi. Siapa yang bisa memberikan contoh kekerasan ekonomi itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh kekerasan ekonomi? Bisa? Gimana contohnya kekerasan ekonomi? Memaksa bayar pajak. Ya. Terus ada lagi contoh kekerasan ekonomi. Korupsi, Pak. Bisa enggak? Enggak ya? Kekerasan ekonomi, Oh, korupsi. Iya, ada lagi. Iya. Tidak menafkahi anggota keluarganya dan menelantarkan anggota keluarganya. Konkret. Ya, jadi contohnya tadi Eva adalah menelantarkan keluarga, tidak dinafkahi. Ya, jadi punya keluarga tetapi tidak dinafkahi. Itu adalah termasuk kekerasan ekonomi. Nah, kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang keempat yaitu kekerasan atas nama agama. Nah, ini coba siapa yang bisa memberikan contoh kekerasan atas nama agama? Teroris. Ya, biasa ya. Kemudian apa lagi contohnya kekerasan atas nama agama? Membatasi beribadah
membatasi Iya, canda. beribadah. Ya, coba. Ya, coba. Mau usah kasih jawab. Oh ya, ngaco Ada lagi. Tadi membatasi seseorang untuk beribadah. Ya, faka'an nama qatalan nasa jami'an. Maka seakan-akan dia itu membunuh seluruh manusia. Iya. Kemudian kebalikannya, waman ahyaha. Nah, di sini kalau misalkan kita melindungi, memelihara atau menjaga satu orang, ya, maka diibaratkan kita ini sama saja adalah menjaga atau melihara, melindungi Manusia semuanya. seluruh manusia atau manusia semuanya. Ya, ini adalah intisari atau makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 32. Jadi jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan. Ya. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, Kekerasan fisik, kekerasan fisik. Contohnya, memukul, mendorong, membunuh. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu kekerasan psikis. Contohnya, membuli. Kemudian mengancam. Apalagi? mencaci, Ya, mencaci maki. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan ekonomi. Contohnya menelantarkan keluarganya. anggota keluarganya. Kemudian apa lagi? Tidak menafkahi. Kemudian bentuk yang keempat yaitu kekerasan atas nama agama. Contohnya terorisme. rasisme, Ya, kemudian apa lagi? Pembatasan ya dalam masalah beribadah. Kemudian dampaknya. Dampak dari tindak kekerasan ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama, Ya. dampak fisik, dampak fisik. Contohnya luka, memar, ya, benjol, ya, cacat. Ya. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua yaitu dampak psikologis, dampak psikologis. Contohnya depresi, stres. Ya, ada lagi. Gangguan mental, tekanan batin. Itu adalah dampak dari kekerasan fisik. ya, psikis atau psikologis. Dah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, baik. Coba sebelum pembelajaran Bapak tutup, siapa yang mau menyimpulkan materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Saya akan menyimpulkan materi keseluruhan di pertemuan kali ini, yaitu membahas kekerasan. Kekerasan adalah tindakan agresi atau penyerangan. Kekerasan dibagi 2 jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Dan bentuk-bentuk kekerasan dibagi menjadi 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan agama. Dalil yang terkait tentang kekerasan ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terkait yaitu hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya penyimpulan. Ya, beri habis dulu. Ya, adalah kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini sudah disimpulkan teman-teman kalian. Ya, silakan nanti untuk kedepannya ya kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan sekecil apapun. Karena dampak dari kekerasan itu pasti merugikan orang lain. Ya. Perhatikan nanti untuk pertemuan berikutnya ya kita akan mencoba untuk ke materi baru. Materinya yaitu tentang sajaan. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas materi baru yang berjudul sajaan atau kaitannya dengan permasalahan keberanian, ya, atau berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Ya,
Ya mungkin itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jariahkan ilmu yang didapat untuk Akhirat. menjariahkan ilmu yang didapat bakalan untuk Akhirat. ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.